Well, we made you a lot, and that's only because of the Democrats. President Trump has threatened mass layoffs, arguing it's an unprecedented opportunity to look at jobs. Maybe they moved and they're not where they're supposed to be. Richest person in the world, Jeff Bezos, owns the Washington. They seem to give a damn about this. Jika kita berbicara tentang Amerika, maka kita akan terbayang sebuah negara yang maju, modern dengan ekonomi yang kuat, serta rakyatnya yang kaya raya dan hidup dengan kecukupan. Mungkin itu sangat bisa terjadi ketika kita membayangkan Amerika Serikat di tahun 90 sampai tahun 2000-an. Tapi jika kita melihat realita Amerika hari ini, ternyata negara adidaya itu sedang tidak baik-baik saja. Kabar soal PHK bukan lagi hal asing di sana. Ini jadi kenyataan pahit yang harus dihadapi ribuan pekerja setiap harinya. Dari raksasa teknologi, perbankan, hingga perusahaan retail besar, semuanya kompak melakukan PHK massal. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi Amerika? Apakah ini sekedar langkah efisiensi biasa? Atau justru sinyal bahwa badai ekonomi yang jauh lebih besar sedang mengintai depan mata? Memasuki tahun 2025, gelombang pemutusan hubungan kerja di Amerika Serikat malah semakin menggila. Data mencatat ada sekitar 1.247 perusahaan yang melakukan PHK sepanjang tahun ini. Angkanya pun sangat mengkhawatirkan, sekitar 1,2 juta orang kehilangan mata pencaharian. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2024, angka ini melonjak drastis hingga 58%. Fenomena ini tidak pandang bulu. Mulai dari sektor teknologi yang dulunya berjaya, industri keuangan, retail, hingga manufaktur semuanya terdampak. Efek domino ini langsung memukul kehidupan masyarakat. Di berbagai sudut kota, gelombang demonstrasi mulai bermunculan. Para pekerja turun ke jalan, menuntut perlindungan dan kepastian atas nasib mereka yang kian tidak menentu. Bahkan, kebijakan efisiensi dari pemerintahan Donald Trump pun turut memperparah fenomena PHK ini. Setidaknya ada 20.000 posisi pekerjaan di sektor pemerintahan yang dipangkas sepanjang tahun 2025. Namun, gelombang PHK yang kita lihat di tahun 2025 sebenarnya bukan muncul tiba-tiba. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat sejak tahun 2024. Sepanjang 2024, sekitar 761.358 pekerja di Amerika Serikat kehilangan pekerjaan. Jumlah ini naik sekitar 5,5% dibandingkan tahun 2023 yang berada di kisaran 721.000 orang. Angka tersebut menjadi jumlah PHK tahunan tertinggi sejak tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi global. Jika dilihat dari wilayahnya, beberapa negara bagian mencatat angka PHK paling tinggi. Di posisi pertama ada California dengan sekitar 38.005 pekerja berdampak PHK, disusul oleh Texas dengan sekitar 21.782 orang, dan kemudian New York dengan sekitar 2.661 pekerja. Dari sisi sektor industri, teknologi menjadi yang paling terpukul. Sepanjang 2024, sekitar 133.988 posisi pekerjaan di sektor teknologi dipangkas. Setelah itu diikuti sektor healthcare dengan sekitar 51.588 pekerjaan. Kemudian otomotif sekitar 48.219, sektor jasa sekitar 44.433, dan konsumer produk sekitar 42.931 pekerjaan. Artinya, sebelum badai PHK 2025 benar-benar meledak, fondasi tekanan di pasar tenaga kerja Amerika sebenarnya sudah mulai terbentuk sejak 3 tahun yang lalu. Masalahnya, ternyata bukan cuma soal gelombang PHK yang terus meningkat. Ada hal lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat juga ikut turun drastis. Berdasarkan data dari Bureau of Labor Statistics, sepanjang tahun 2025, perusahaan-perusahaan di sana hanya mampu menambah sekitar 181.000 pekerjaan baru. Coba bandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2024, perusahaan-perusahaan di Amerika masih sanggup menciptakan sekitar 1,4 juta lebih lapangan kerja baru. Artinya, hanya dalam waktu 1 tahun saja, jumlah lapangan kerja baru anjlok hingga 87,6%. Dengan kata lain, sepanjang 2025, mesin ekonomi Amerika cuma bisa menghasilkan sekitar 12,4% dari total lapangan kerja yang pernah tercipta di 2024. Kondisi ini menggambarkan satu realitas yang cukup jelas, bukan hanya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tapi mesin pencipta lapangan kerja di Amerika pun mulai melambat ekstrim. Dampak dari gabungan dua masalah ini pun mulai terlihat nyata. Di satu sisi, gelombang PHK masih terus menghantam.
Di sisi lain, pembukaan lowongan kerja baru justru mandek. Kombinasi maut inilah yang akhirnya mendorong angka pengangguran di Amerika Serikat terus merangkak naik. Mari kita lihat datanya. Di tahun 2023, tingkat pengangguran di Amerika masih berada di kisaran 3,8%. Namun, masuk ke tahun 2024, angka ini naik menjadi 4,2%. Secara tahunan, ini adalah kenaikan sekitar 10,5%. Sayangnya, tren kenaikan ini belum berhenti. Memasuki tahun 2025, tingkat pengangguran kembali naik menjadi sekitar 4,4%. Memang, kalau dilihat sekilas, kenaikannya tampak kecil, hanya sekitar 0,2 poin persentase. Tapi secara tahunan, ini tetap berarti peningkatan sekitar 4,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, ketika PHK terus bertambah dan lapangan kerja baru semakin sedikit, semakin banyak pula orang yang akhirnya susah mendapatkan kerja di Amerika. Efek dari melonjaknya angka pengangguran ini ternyata tidak hanya berhenti di bursa kerja saja. Tekanan ekonomi yang kian berat mulai merembet ke krisis kemanusiaan yang lebih nyata, yaitu ledakan jumlah tunawisma atau biasa disebut homeless di Amerika Serikat. Data tahun 2024 mencatat angka yang cukup memprihatinkan. Ada sekitar 771.480 orang di Amerika yang kini hidup tanpa atap di atas kepala mereka. Angka ini melonjak 18% dibandingkan tahun 2023 yang sebelumnya berada di kisaran 653.000 orang. Artinya, hanya dalam waktu 1 tahun, ada ratusan ribu orang tambahan yang terpaksa kehilangan tempat tinggalnya dan menjadi gelandangan di pinggir jalan. Bahkan kalau kita bedah data dari USFX, trennya terlihat semakin mengkhawatirkan dalam 2 tahun terakhir. Sejak 2022 hingga 2024, jumlah tunawisma di sana melesat hingga 32,5%. Ini jadi bukti nyata kalau tekanan ekonomi itu bukan sekadar deretan angka di laporan keuangan, tapi juga hilangnya rasa aman dan tempat untuk pulang. Namun, saat kalender berganti ke tahun 2026, situasinya justru semakin mencekam. Gelombang PHK di Amerika rupanya masih jauh dari kata usai. Laporan terbaru dari Challenger, Gray and Christmas menunjukkan fakta yang mengejutkan. Hanya dalam 1 bulan pertama di Januari 2026, sudah ada 108.435 orang yang kehilangan pekerjaan. Bayangkan, itu baru di bulan pertama saja. Angka PHK ini bahkan tercatat sebagai yang tertinggi sejak Amerika dihantam resesi besar pada tahun 2009 silam. Supaya bisa membayangkan seberapa besar angka 180.435 orang itu, kita coba pakai visualisasi sederhana. Stadion terbesar di Amerika, Michigan Stadium, memiliki kapasitas sekitar 107.000 orang. Sekarang, coba bayangin stadion itu penuh sesak sampai ke kursi paling atas. Setiap kursi ada yang menempati. Bahkan saking penuhnya, ada 1.000 orang lebih yang harus berdiri di sela-selanya. Itulah gambaran jumlah orang yang kehilangan pekerjaan di Amerika hanya dalam waktu 1 bulan saja. Kalau kita bedah penyebabnya, memang terasa makin rumit. Beberapa perusahaan mulai menggantikan posisi tertentu dengan sistem berbasis artificial intelligence. Teknologi ini memungkinkan perusahaan memangkas manajemen, menyederhanakan struktur organisasi, dan mengurangi pekerjaan administratif yang repetitif. Tapi, AI bukan satu-satunya tersangka. Banyak perusahaan di Amerika saat ini sedang terjepit oleh 3 tekanan sekaligus. Daya beli konsumen yang mulai lesu, biaya operasional yang terus meroket, dan ketidakpastian ekonomi yang membuat perusahaan takut untuk ekspansi. Yang membuat situasi ini terasa lebih mencengkam adalah sektor yang terkena dampaknya. Kalau dulu PHK biasanya berkutat di industri berat seperti konstruksi atau kimia, tahun ini pemangkasan mulai merambah ke sektor-sektor strategis, teknologi, transportasi, kesehatan, hingga media. Sektor-sektor yang selama ini kita kenal tahan banting dan banyak menyerap tenaga kerja terdidik, ketika PHK mulai menyentuh ranah ini, biasanya itu menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik layar ekonomi. Setidaknya ada 3 sinyal yang mulai terbaca. Pertama, permintaan global benar-benar melemah, bukan cuma proyek fisik yang menurun, bahkan konsumsi layanan digital pun mulai melambat. Kedua, biaya modal yang semakin mahal. Suku bunga tinggi membuat investasi menyusut, startup kesulitan mencari pendanaan, dan akhirnya perusahaan memilih jalan pintas dengan memangkas karyawan. Dan ketiga, kita sedang memasuki fase baru ekonomi, di mana otomatisasi dan AI benar-benar mulai mengambil alih peran manusia. Jika semua tekanan ini terjadi secara bersamaan, ada kemungkinan badai PHK yang kita lihat sekarang belum mencapai puncaknya. Gelombang PHK ini bukan lagi soal startup kecil atau perusahaan baru yang masih rapuh. Kenyataannya, raksasa-raksasa bisnis dunia pun mulai bertumbangan. Sepanjang tahun 2026, deretan perusahaan global satu persatu mulai mengumumkan rencana pemangkasan besar-besaran. Ambil contoh Heineken,
Perusahaan bir raksasa ini terpaksa merumahkan sekitar 6.000 pekerjanya di seluruh dunia sebagai bagian dari perombakan besar bisnis mereka. Di industri media, nama legendaris seperti The Washington Post pun tak berdaya. Mereka harus memangkas banyak posisi di ruang redaksi hingga berbagai departemen lainnya. Sektor industri berat pun tidak luput dari hantaman. Dow, sang raksasa kimia, menyatakan bakal memangkas sekitar 4.500 lapangan kerja karena mereka mulai mempercepat transisi ke teknologi otomatisasi. Tapi, kalau bicara soal tekanan, sektor teknologi mungkin yang paling babak belur. Amazon baru saja mengumumkan gelombang PHK terbaru yang berdampak pada sekitar 16.000 karyawannya. Begitu juga dengan Meta yang berencana memangkas lebih dari 1.000 posisi dari divisi masa depan mereka, Reality Labs. Bahkan di sektor konsumsi, Nike harus mengurangi ratusan pekerja di pusat distribusi mereka. Sementara itu, platform media sosial Pinterest mengambil langkah lebih ekstrim dengan memangkas 15% tenaga kerjanya demi mengalihkan fokus ke pengembangan berbasis AI. Dan puncaknya di sektor logistik, raksasa pengiriman UPS membawa kabar buruk dengan rencana pemangkasan hingga 30.000 posisi operasional. Fenomena PHK serempak ini menjadi bukti tekanan ekonomi yang dihadapi Amerika sekarang bukan lagi masalah kecil yang bisa dianggap remeh, melainkan sebuah badai besar yang mulai mengguncang fondasi berbagai industri sekaligus. Melihat deretan angka PHK yang luar biasa besar ini, satu pertanyaan besar muncul di benak kita. Bagaimana bisa badai PHK separah ini menghantam negara sekuat Amerika Serikat? Bukankah selama ini kita mengenalnya sebagai negara adidaya dengan ekonomi yang kuat dan tak tergoyahkan? Kondisi ekonomi Amerika Serikat yang semakin terjepit akhirnya memaksa pemerintahan Donald Trump tampak makin waspada. Melihat industri dalam negeri yang kian lesu, gelombang PHK yang menghantui, hingga defisit perdagangan yang terus membengkak. Puncaknya, pada 2 April 2025, Trump mengambil langkah besar dengan menekan eksekutif order 14257. Kebijakan ini mengatur penerapan reciprocal tarif atau tarif impor timbal balik. Lewat aturan tersebut, Trump secara blak-blakan menyatakan bahwa defisit perdagangan barang Amerika sudah berada di level yang mengkhawatirkan, bahkan sampai mengancam keamanan nasional dan stabilitas ekonomi negara. Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Ketika defisit perdagangan terus melebar, artinya Amerika jauh lebih banyak belanja dari luar negeri ketimbang negara lain yang belanja produk Amerika sendiri. Contoh, misalkan Amerika Serikat membeli produk tekstil dari India senilai 10 juta dolar. Namun di sisi lain, India juga membeli gandum dari Amerika Serikat, tapi nilainya cuma 5 juta dolar. Artinya, Amerika Serikat defisit 5 juta dolar terhadap India. Itulah sebabnya pemerintah Donald Trump mulai memperketat pagar mereka lewat berbagai langkah proteksi ekonomi. Fokus utamanya hanya satu, mendorong investasi domestik dan membawa pulang industri-industri strategis ke negeri sendiri. Intinya sederhana, Trump ingin memaksa perusahaan di Amerika untuk memproduksi barang mereka di rumah sendiri. Dia ingin pabrik-pabrik yang selama ini beroperasi di luar negeri segera pulang kampung untuk mempercepat ekspansi manufaktur domestik. Tak berhenti di situ. Di saat yang sama, Trump juga menekan The Fed agar segera menurunkan suku bunga. Tujuannya sangat simpel. Jika biaya pinjaman jadi lebih murah, perusahaan diharapkan bakal lebih berani melakukan ekspansi agresif, mulai dari membangun pabrik baru, memperluas produksi, hingga akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru bagi warga Amerika. Meskipun langkah-langkah yang diambil Trump terkesan sangat agresif, tujuannya sangat jelas. Ia ingin membawa pasar tenaga kerja Amerika kembali stabil dan normal seperti sedia kala. Kalau kita coba bedah lebih dalam, sebenarnya ada sebuah drama besar yang sedang terjadi di jantung ekonomi Amerika Serikat. Ini adalah soal perang dingin antara pemerintah dan bank sentral mereka sendiri. Bayangkan saja, dalam berbagai kesempatan, Donald Trump secara terang-terangan menyebut Ketua The Fed, Jerome Powell, sebagai sosok yang bodoh, sebagai dampak kebijakan suku bunga yang ia ambil. Bagi Trump, suku bunga yang dipatok terlalu tinggi, itu ibarat rem paksa yang justru mematikan momentum pertumbuhan ekonomi Amerika. Dalam sebuah wawancara di penghujung tahun 2025, Trump bahkan sempat membocorkan angka impiannya. Ia ingin suku bunga berada di kisaran 1%, kalau bisa lebih rendah lagi. Logikanya cuma sederhana, kalau bunga rendah, perusahaan jadi lebih berani pinjam modal, bisnis bisa ekspansi besar-besaran, pabrik-pabrik baru didirikan, dan ujung-ujungnya lapangan kerja jadi melimpah. Tapi masalahnya, sistem di Amerika tidak bekerja seperti itu. Presiden tidak punya kuasa untuk mendikte suku bunga. Keputusan itu sepenuhnya ada di tangan The Fed, dan peran mereka luar biasa sakti. Lewat kendali suku bunga dan likuiditas, The Fed bisa mempengaruhi hampir segalanya, mulai dari cicilan rumah, pinjaman modal usaha, gerak bursa saham, nilai dolar, hingga menentukan apakah dunia akan jatuh ke jurang resesi atau tidak. The Fed sendiri memikul tanggung jawab besar, yaitu menjaga harga-harga tetap stabil agar tidak terjadi inflasi gila-gilaan, sambil memastikan tingkat pengangguran tetap rendah. Itulah kenapa
secara hukum, The Fed dirancang sebagai lembaga independen. Tujuannya jelas, agar kebijakan moneter tidak disetir oleh kepentingan politik jangka pendek. Apalagi, status dolar sebagai mata uang cadangan dunia membuat setiap langkah The Fed tidak hanya menggentarkan Amerika, tapi juga seluruh ekonomi global. Di sisi lain, pemerintah tetap pada pendiriannya. Mereka percaya bahwa kebijakan moneter yang lebih longgar adalah kunci untuk mempercepat investasi dan memperkuat industri nasional. Menariknya, Jerome Powell sebenarnya adalah orang pilihan Trump sendiri pada tahun 2018 lalu. Namun kini, hubungan mereka memanas hingga Trump berambisi untuk memecatnya. Ternyata, gesekan antara pemerintah dan The Fed tidak cuma sebatas adu argumen soal angka suku bunga. Situasinya jauh lebih pelik, bahkan sempat mencapai titik didih. Semua bermula pada 11 Januari 2026. Jerome Powell, ketua The Fed, merilis sebuah pernyataan video resmi yang seketika bikin gempar publik dan para pelaku pasar. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. Di video itu, Powell belak-belakan mengungkapkan kalau pihaknya merasa sedang dikepung oleh tekanan politik yang sangat masif. Yang lebih mengejutkan lagi, Powell sempat menyinggung soal adanya ancaman pidana yang membayangi orang-orang di dalam The Fed. Ia seolah ingin memberitahu dunia bahwa tekanan ini muncul hanya karena The Fed enggan tunduk pada desakan pemerintah untuk segera memangkas suku bunga. Secara tersirat, pesan Powell sebenarnya sangat jelas. The Fed merasa sedang dikriminalisasi. Mereka merasa diserang hanya karena tidak mau menuruti keinginan presiden. Situasi yang makin tegang ini lantas melahirkan satu pertanyaan besar. Kenapa The Fed sering banget dituduh sebagai biang kerok meningkatnya angka pengangguran? Sebenarnya jawabannya cukup simpel. Bagi bank sentral, kalau suku bunga dibiarkan rendah terlalu lama, inflasi justru bisa meledak. Dan ketika inflasi sudah tidak terkendali, dampaknya pun tak kalah menakutkan. Harga barang melambung tinggi, daya beli masyarakat anjlok, dan stabilitas ekonomi bisa goyang jauh lebih parah. Bayangkan, kalau ekspor kita tiba-tiba lesu karena permintaan dunia lagi melemah, atau karena tarif dagang yang makin mahal, di saat yang sama, pemerintah juga terpaksa ikat pinggang dan menekan belanja negara karena tekanan anggaran. Kalau semua ini terjadi berbarengan, efeknya sudah jelas, pertumbuhan ekonomi atau GDP kita bakal melambat, bahkan bisa merosot tajam. Saat GDP mulai loyo, yang paling pertama merasakan tekanannya adalah perusahaan-perusahaan. Permintaan barang dan jasa sepi, penjualan menurun, dan otomatis laba mereka pun makin tergerus. Dari sini kita bisa melihat satu hal penting, bahwa semua kebijakan ekonomi itu sebenarnya saling mengunci. Mulai dari suku bunga, tarif dagang, subsidi, sampai kebijakan fiskal pemerintah. Semuanya saling mempengaruhi aktivitas ekonomi kita. Melihat rantai dampak ekonomi tadi, lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sebab, dalam ekonomi modern, rumusnya cukup simpel. Saat lapangan kerja tersedia dan pendapatan masyarakat naik, roda ekonomi akan berputar jauh lebih kencang. Dan itulah momentum yang kini sedang diupayakan pemerintah Amerika untuk kembali mereka dapatkan. Gedung Putih sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 3-4% pada awal 2026. Untuk mencapai angka tersebut, Amerika membutuhkan mesin pertumbuhan baru. Investasi harus kembali masuk ke dalam negeri, pabrik-pabrik harus kembali beroperasi, lapangan kerja harus bertambah, dan pada akhirnya, konsumsi masyarakat kembali terdorong naik. Semua dinamika ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar. Jika Amerika sedang sibuk mengamankan kepentingannya sendiri, lalu bagaimana dengan nasib negara lain? Dunia hari ini tampaknya tidak lagi bergerak dalam logika globalisasi yang dulu terasa manis. Yang terjadi sekarang adalah kompetisi terbuka di atas muka bumi ini. Siapa yang bergerak lebih cepat, maka dia yang akan bertahan. Jika Amerika menarik kembali investasinya ke dalam negeri, memperketat imigrasi, dan menaikkan proteksi industrinya, maka negara lain tidak bisa lagi hanya berharap bahwa pasar bebas akan otomatis menyelamatkan mereka. Ini bukan lagi soal suka atau tidak suka pada Donald Trump. Ini soal realitas baru dalam ekonomi global. Sebuah era di mana setiap negara mulai bermain jauh lebih keras demi kepentingan domestiknya sendiri. Bahkan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pernah mengatakan pada 4 April 2025, "We are entering a more dangerous and troubled world where countries will increasingly act based on narrow self-interest." Dunia lebih bergejolak, lebih kompetitif, dan jauh lebih brutal dalam perebutan kepentingan ekonomi. Ketika negara-negara besar mulai bermain keras, dunia tidak lagi hanya soal kerjasama global. Ini tentang siapa yang siap berangkat dan siapa yang tertinggal. Pada akhirnya, setiap negara harus membuat pilihannya sendiri, mau bermain keras demi pertumbuhan negara atau tetap lunak demi stabilitas global.